Oke, kita mulai saja ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir siang hari ini di acara yang cukup menarik, diskusi publik menuju COP26 di Glasgow, memperkuat aksi dan ambisi iklim di Indonesia. Acara ini merupakan kerjasama antara SIEJ dengan WRI Indonesia. Siang hari ini kita akan berdiskusi mengenai memperkuat aksi dan ambisi iklim di Indonesia. Jadi diskusi ini merupakan rangkaian kegiatan fellowship perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca yang rencananya akan diselenggarakan oleh SIEJ bekerjasama dengan WRI Indonesia. Jadi akan ada pengumuman fellowship liputan tentang perubahan iklim ini setelah acara ini selesai. Baiklah, untuk peserta di diskusi ini panitia menyediakan dua bahasa ya, bisa peserta bisa mengklik di bagian bawah di interpretation itu, nanti bisa diklik untuk yang pakai laptop. Kemudian juga nanti ada panitia menyediakan giveaway ya buat 3 penanya terbaik. Silakan nanti peserta yang ingin bertanya mengenai tema diskusi hari ini kepada ketiga pembicara kita. Saya tidak akan berlama-lama. Sebelum kita mulai diskusi, saya persilakan dulu kepada Ketua SIEJ, Mbak Rohimawati, untuk menyampaikan sambutan. Silakan. Oke, terima kasih Bekti. Bekti ini dia berada di Jogja, koordinator Simpul untuk Yogyakarta. Terima kasih sudah menjadi PIC untuk program ini. Selamat siang juga untuk kawan-kawan semua. Selamat siang Pak Mahawan, Mbak Cynthia, Mbak Kuki juga selamat siang. Juga teman-teman semua. Ini ada Mas Arief juga ada. Terus kemudian moderator kita nanti ada April Sirait. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di siang ini bersama kita semua untuk membahas. Saya pikir ini isu yang menarik, sangat menarik pas pada saat teman-teman dari WRI menyampaikan gagasan ini. Kami pikir ini perlu. Karena kenapa? Kan kita tahu SIEJ itu memang konsen di isu-isu lingkungan. Jadi kan teman-teman bagaimana kita kembali mengangkat isu ini. Ya, tidak menutup mata bahwa kondisi pandemi membuat semua pemberitaan, isu-isu pemberitaan memang beralih isunya ada lebih banyak ke pandemi COVID-19. Tapi mungkin di mana kreativitas dan teman-teman sendiri, teman-teman jurnalis memang yang konsen di isu lingkungan untuk bisa mengkaitkan isu-isu lingkungan dengan isu pandemi, mungkin pasti bisa, karena saya yakin di sini nanti ada Mas Ahmad Arief nanti yang akan menjadi mentor pada saat nanti pemilihan fellowship, nanti akan banyak bercerita kepada kita mungkin pada saat nanti pelaksanaan fellowship nanti gitu kawan-kawan ya. Jadi memang menjelang COP26 di Glasgow, Skotlandia pada November nanti, isu yang dibawa pemerintah RI bagaimana kita mengatasi terkait dengan perubahan iklim di Indonesia, terus isu-isu yang akan kita bawa ke sana, apakah Indonesia sudah mampu mengangkat soal isu ini ke mata dunia, seperti apa persiapan Indonesia, itu penting, harus kita kembali angkat. Teman-teman media harus bisa mengangkat itu lagi. Di daerah juga pasti banyak isu-isu terkait perubahan iklim yang bisa kita gali lagi, teman-teman gali lagi untuk kita angkat lagi, mungkin bisa dikaitkan dengan isu-isu pandemi saat ini. Tapi bagaimana bisa supaya isu ini, ayo kita sama-sama kita bangunkan semua masyarakat, bangunkan semua stakeholder kita untuk kembali mengangkat isu ini. Makanya ini kita coba ini mengawali, bukan ya apa ya, kita ikut bareng-bareng bersama-sama teman CSO, bersama-sama teman-teman jurnalis juga, bareng-bareng deh. Kalau saya pikir bareng-bareng kita bersama di sini, kita memulai lagi. Tentunya saya sih tetap menjaga pada saat peliputan teman-teman tetap menjaga prokes, itu paling penting banget, apalagi kondisi pandemi saat ini memang sangat mengkhawatirkan Indonesia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Mahawan, Mbak Cynthia, Mbak Kuki juga yang sudah hadir. Nanti juga ada Mr. Tony ya kalau tidak salah. Untuk sudah mau berdiskusi bersama kami siang ini. Mudah-mudahan akan banyak informasi-informasi dan informasi yang bisa menjadikan bahan teman-teman jurnalis untuk mengangkat isu ini lagi. Sekali lagi terima kasih untuk WRI. Saya ucapkan selamat berdiskusi. Selamat siang. Siang, terima kasih Mbak Rohimawati. Selanjutnya kami persilakan kepada perwakilan dari WRI Indonesia, Mbak Cynthia Maharani, sebagai Climate Research Analyst WRI Indonesia. Silakan Mbak Cynthia. Baik, terima kasih Mbak Bekti. Selamat siang semuanya, teman-teman semua. Semoga sehat selalu,
Good evening to Pak Tony Vinya. How are you? Pada hari ini senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Semoga kegiatan kita hari ini berguna untuk teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah salah satu negara yang meratifikasi Perjanjian Paris pada tahun 2016 ya. Tapi waktu itu kita masih memiliki setting ambisinya itu masih untuk mencapai pembatasan kenaikan suhu di bawah 2 derajat. Namun ternyata itu cukup, kita harus bisa menekan atau membatasi kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat Celcius. Namun ternyata atau komitmen iklim Indonesia yang disampaikan dalam Persetujuan Paris sebenarnya nggak inline juga dengan yang 2 derajat. Jadi harapannya adalah kita bisa meningkatkan ambisi iklim kita untuk bisa inline ke pembatasan emisi di 2 derajat, bahkan kalau bisa di 1,5 derajat. Sebenarnya tahun lalu itu adalah tahun yang sangat momentum ya, momentum besar untuk negara-negara global terhadap perubahan iklim, karena kesempatan itu adalah kesempatan di mana semua negara yang meratifikasi Perjanjian Paris diundang untuk melihat dan memperkuat NDC mereka. Tapi sayangnya karena pandemi COVID-19, hal ini mundur hingga menjadi harapannya dilakukan tahun ini 2021 di COP Glasgow pada akhir tahun ini. Adapun tujuan dari kegiatan ini ada beberapa. Yang pertama, kita ingin mengundang para pakar iklim, para negosiator di sini untuk menyajikan informasi dan harapannya bisa meningkatkan kapasitas teman-teman jurnalis yang memang berkecimpung dalam peliputan terkait dengan lingkungan hidup ataupun terkait dengan perubahan iklim. Kemudian memperluas kesadartahuan jurnalis dan masyarakat, terutama ya mengenai isu iklim ini, karena setelah pandemi COVID, isu iklim ini agak sedikit tenggelam gitu, terutama terkait dengan pemantauan dan penguatan ambisi iklim di Indonesia. Kemudian mendorong lebih banyak lagi pemberitaan terkait dengan upaya-upaya untuk menurunkan pengurangan emisi GRK, baik yang dilakukan oleh pemerintah nasional, pemerintah pusat, swasta, ataupun lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya. Demikian, tanpa berpanjang kata lagi, Mbak Bekti, saya serahkan kembali floor-nya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Mbak Cynthia dari WRI Indonesia. Selanjutnya untuk memulai diskusi saya serahkan kepada Mbak April Sirait untuk sebagai moderator kita hari ini untuk memandu acara diskusi kita siang hari ini. Silakan Mbak April. Baik, terima kasih Mbak Bekti atas openingnya. Selamat siang rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah bergabung dalam acara diskusi publik menuju COP26 di Glasgow memperkuat aksi dan ambisi iklim Indonesia. Acara ini diselenggarakan oleh WRI Indonesia bekerjasama dengan The Society of Indonesian Environmental Journalists atau SIEJ. Saya April Sirait, CNN Indonesia TV Assignment Editor dan juga anggota bidang program SIEJ di Jakarta. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Ibu Cynthia dari perwakilan WRI bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang menyatakan komitmen iklimnya dalam Intended National Determined Contribution atau disebut dengan INDC. Ambisi penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia sebagai negara penghasil emisi terbesar di dunia ini memang akan ikut menentukan apakah peningkatan suhu rata-rata global dapat ditekan di bawah 2 derajat Celcius atau bahkan di bawah 1,5 derajat Celcius. Dan melalui momentum COP26 di Glasgow nanti, yang rencananya akan diselenggarakan akhir tahun nanti, United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC mendorong negara-negara untuk memperbarui NDC mereka, sekaligus membuat strategi penurunan emisi GRK yang lebih ambisius, termasuk diantaranya di Indonesia sendiri. Nah, untuk membahas lebih lanjut
mengenai tema diskusi kita hari ini. Sudah hadir 3 pembicara kita yang akan berbagi tentang pengetahuan dan juga pengalaman mereka terkait dengan penyelenggaraan COP khususnya nanti akan diselenggarakan di akhir tahun nanti. Yang pertama ada Mr. Tony Lavina from Manila Observatory, Philippines. Hello, good afternoon from Jakarta, Indonesia. Mr. Tony, thank you for joining us. Good afternoon. I hope you're doing well, because in the middle of this pandemic madness, like every day the cases, especially in Indonesia, is skyrocketing, and you know, things are going on, but still this is an important issue to talk about. Thank you for joining us. Thank you. Dan yang kedua ada Bapak Mahawan Karuniasa. Beliau adalah perwakilan dari Universitas Indonesia dan juga founder Environment Institute. Selamat siang Bapak Mahawan, terima kasih sudah bergabung dalam acara diskusi ini Pak. Ya, selamat siang Mbak April. Baik. Dan yang terakhir ada Ibu Mukti Hasujamun dari perwakilan Indonesia Research Institute for Decarbonization atau IRID. Selamat siang Ibu Mukti, terima kasih banyak sudah bergabung dalam acara diskusi publik ini. Ya, selamat siang Mbak April. Baik, untuk rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung dalam acara ini, reminder lagi, diskusi ini juga menyediakan fitur interpreter atau penerjemah juru bahasa, karena pembicara kita Pak Tony akan menyampaikan presentasinya dalam bahasa Inggris, jadi bisa dilihat di chat box bagaimana caranya untuk menggunakan fitur itu selama diskusi ini berlangsung. Kemudian yang kedua, di akhir diskusi nanti, SIG sendiri melalui ketua umumnya akan menjelaskan mengenai skema pemberian fellowship bagi teman-teman jurnalis yang tertarik untuk meliput isu ini. Kemudian yang terakhir kita akan ada Q&A session, di mana dalam sesi ini teman-teman rekan-rekan jurnalis kalian bisa memberikan pertanyaannya yang akan nanti kami bacakan, dan 3 penanya terbaik akan diberikan souvenir dari SIG dan juga WRI. Dan langsung saja ke pembicara yang pertama, kita undang Bapak Tony Lavina dari Manila Observatory, Philippines. Mr. Tony, the floor is yours. Thank you, April. Thank you, colleagues from WRI and from Indonesia for inviting me. Thank you to the journalists who are here and others who are here. Yes, I have been following the coronavirus in Indonesia because I have many friends in many parts of Indonesia, of course, worried about it. Philippines is also not that well. But yes, April, we have to continue to do the work that we have to do. Because if we actually don't, we will have more pandemics to come, more big problems to come if we stop working on climate change. I was asked to give you what you might expect from Glasgow. The kind of issues, the kind of atmosphere, the controversies that might happen, and how you could cover it. I do not know if you're going or you just do it online, as many of us have been doing. But I'll go sum up some of those issues. I actually have a short PowerPoint for that. What I want to do is to emphasize several points that you will encounter in Glasgow. And the first thing actually is the importance of preparing for covering the conference is you have to know the science. Even before Glasgow, by next month, there will be a new report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, or the IPCC, that will come out probably in first week of August. And it will say things about like what April, not April, the other person, I think the colleague from WRI was saying that 1.5 is what our target should be, and even that is difficult to achieve. That 2 degrees globally does not work for countries like the Philippines, like Indonesia, especially smaller countries. And that our targets, including the Indonesian target, the Philippine target also,
but especially developed country targets are not sufficient to achieve even 2 degrees, which we said is already too high. No? So the Intergovernmental Panel on Climate Change report, you prepare for that and you cover it, and especially you cover what it means for Indonesia. When we go to Glasgow, or if you go to Glasgow, even if it's virtual, that report will go to the SUBSTA body, the subsidiary body for science and technology, and they will make a conclusion whether or not the world is failing to achieve the things necessary to overcome the climate emergency. So I say science, and the latest update in the science is very important to cover for Glasgow and even before Glasgow, as I said. Enlarge this. I actually work now for a scientific institution that's the institution at the back of this drawing. That's the Manila Observatory. That's more than 150 years old, and we track what's happening all over our region, and it's not good. In the same way that right now it's very hot in the US, it was very hot in Canada 2 weeks ago, but even in our countries, it's also not very good. So you should also cover that. That's actually my colleague who's a scientist who's part of the IPCC. Her name is Dr. Gemma Narisman. She actually died a few months ago. Now, the next thing you have to cover in going to, if you go or if you follow sorry, that went too fast. If you follow the negotiations, is the geopolitics. Important to understand the different groups. Developed countries are not just one group or not even two groups. I put it in two groups here, but actually there's a big difference between the countries among developed countries. The European Union, for example, just came out with its proposal on how they will accelerate action on climate change. And one is something that will affect Indonesia because it says that they will impose taxes, cross-border taxes, for products that are produced in violation of the Paris Agreement, or that products that emit more emissions than is necessary or than agreed upon. So that's a very controversial, proposal in the European Union. Now, developing countries also are very different from each other. You have the big developing countries like China and India, and you have middle-income developing countries like Philippines. Indonesia would be considered a big developing country. You have higher emissions than many other ASEAN countries because of your forest emissions, essentially. And so Indonesia is seen as a big developing country from the climate change point of view, where your decision on what to restrict, your targets matter a lot for the world. And there, of course, are the most developing, most vulnerable countries, the small island states, the less developed countries, a group called the Climate Vulnerable Forum, that consists of the most vulnerable countries, but also bigger ones like the Philippines and Bangladesh are part of this Climate Vulnerable Forum. You need to be smart about, as media people, you need to be smart about the differences between developed and developing countries, the differences within developing countries, to be able to distinguish the particular role that Indonesia has. Indonesia has a very big role in the climate change negotiations.
whatever announcements your delegation will make always makes it to the headline of whatever climate news is for that day. The giant issue or the elephant in the room for this pandemic in terms of the geopolitics of climate change is vaccine injustice. It's related. Climate injustice is related to vaccine injustice. The countries that have more should share what they have, should take more responsibility for others in the world. Even going there to Glasgow, you will see that developing countries will not be able to send very big delegations this time. Impossible to do that and dangerous to do that. Indonesia used to have hundreds, I think, that would go to this conference. I'll be surprised if you have more than 20 or 30 this time. But the issue of vaccine injustice, the fact that the developed countries have the vaccines they need and they even think about boosters already, and many developing countries don't have that. I know Indonesia is quite slow also in vaccination. Many reasons for that, but one of which is that you don't have enough vaccines. I think it's important that the journalists that are following the climate convention and the climate meeting in Glasgow understand the relationship between vaccine injustice and climate injustice. You should also cover non-state actors, important, civil society, business groups, people's organizations. For sure, there will be environmental activists from Indonesia there, from Asia there. If not actually in Glasgow, at least virtually. Indigenous peoples, I'm sure, will be there. So I'm sure the Indonesian indigenous peoples will have some presence. I don't know if physically they'll be able to go. But I think covering climate change requires also doing interviews with affected people, of course, with business groups, local governments, church groups, from Islamic church groups to Christian church groups. Pope Francis will be in Glasgow, from what I heard. It's not 100% confirmed, but I think it's been announced already that he will most likely go to make an appeal. And Pope Francis will go there not as Catholic or Christian, but as a representative of all the religions in the world. Because all the religions in the world, Islam, Christianity, Buddhism, are all united for stronger climate action. Of course, when you look at the issues, you can cover developed countries. Why are developed countries not doing what they should be doing? You can cover adaptation of developing countries, mitigation by all countries, preventing emissions. Very big issue, and this is related to Indonesia. Very big issue for Glasgow will be the Amazon. Because the Amazon, for the first time in many, many years, is now a gross emitter of emissions. Meaning to say it's emitting more than it is sequestering because it has been destroyed a lot by the Bolsonaro government. And so people will be asking, how about Indonesia? What's the difference between Indonesia and Brazil? Is also Indonesia burning too much of its forest? Or is it meeting its goals on REDD and on sequestration? I don't know the answer to those questions, but those are questions, legitimate questions to ask.
Indonesia will not be the controversial issue. It will be Brazil and the Amazon, but people will relate it to that, and maybe your journalists should also relate it to that. We don't have to go through the history because I know you know the history, of course, you know Bali. I always say this to an Indonesian audience, remember that the Paris Agreement is the result of Bali. It took us 13 years to get to there, but Bali was the one that was the breakthrough. Before Bali, we were desperate. We didn't know what to do globally. But Bali, in the action plan adopted in Bali, said, we have to have a new agreement. Unfortunately, we failed to have a new agreement in Copenhagen. And it took us another 6 years to finally go to Paris and have an agreement in Paris. And Glasgow is 6 years after Paris. It should have been 5 years last year, but the pandemic stopped any meeting. I think you also have to go to Glasgow or cover Glasgow, understanding the Paris Agreement, which is good because you can increase ambition in the Paris Agreement. Paris Agreement is not perfect, but it's good, but it's not enough. But the good thing about the Paris Agreement is we can change it for the better. So the question you're going to ask in Glasgow, after Glasgow, is whether the world is better off after Mr. Tony, I'm sorry. I think you accidentally unmute your speaker. Yeah. When did I unmute myself? Sorry. Yeah. It's just like a few seconds ago. Okay, sorry. Yeah, I thought it was I mute all the time. I got sorry. So my point is that we have to ask the question after Glasgow whether we have improved on Paris Agreement, because the Paris Agreement, I negotiated the Paris Agreement, worked with many of your Indonesian officials to get to the Paris Agreement. Actually worked together since Bali in 2007, and we have a good agreement, but it's not enough. We have to increase ambition. We have to increase ambition. We have to make sure that loss and damage, climate justice is advanced in in Glasgow, because it has not advanced since Paris. And we have to know that the money from developed countries is coming to help us and to help our countries. So I end there and can answer questions later on. Thank you. Thank you, Mr. Tony, for your presentation. It's really eye-opening about what's going on since you said just now Bali 2007, which the breakthrough of this all COP going on. Jadi seperti penjelasan Pak Tony sebelumnya tadi, salah satu peran jurnalis yang paling penting adalah dalam rangka memperkenalkan kebijakan-kebijakan Indonesia adalah Indonesia punya peran yang sangat penting dari setiap negosiasi yang terkait dengan krisis iklim. Jadi memang ini sebaiknya selalu dikawal sehingga ini bisa menjadi perhatian kita bagaimana pemerintah mengimplementasikan komitmen-komitmennya terhadap INDC tadi. Kita langsung ke speakers yang kedua, teman-teman. Sekali lagi saya mengingatkan jika punya pertanyaan atau membutuhkan translasi dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dalam diskusi ini ada fiturnya, silakan dicek di chat box-nya. Kemudian yang kedua, kita lanjut saja langsung ke Bapak Mahawan Karuniasa dari Universitas Indonesia dan juga founder Environment Institute. Silakan Pak Mahawan. Baik, terima kasih Mbak April. Saya mohon izin untuk share materialnya. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu teman-teman di
SIEJ ya. Ini bukan pertama kali ya bertemu dengan Ibu Oci dan kawan-kawan. Senang sekali saya punya kesempatan kali ini bertemu kembali. Kemudian juga dengan teman-teman WRI juga ini kesekian kalinya, dan juga tentu saja Bapak Ibu semuanya yang hadir. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai COP26, capacity building dan local climate action story sesuai dengan topik yang diharapkan dapat saya bantu untuk sharing. Jadi yang pertama, ini penting karena bagi saya ya sekarang ini salah satu tantangan di dalam lingkungan itu adalah fake information itu juga menjadi bagian ancaman dari lingkungan gitu ya. Jadi kita bisa mengakibatkan fake decision. Sehingga ke depan itu menjadi sangat penting bahwa informasi kita harus valid, scientific based, tadi juga sudah digarisbawahi oleh Pak Tony, namun hal yang lain adalah pengetahuan mengenai isu yang menjadi concern kita. Yang pada kesempatan ini kalau kita bicara COP itu dia sebenarnya adalah supreme decision making gitu ya. Jadi kalau orang berangkat dari ke COP sebagai delegasi atau pulang, itu hal yang ditanya itu adalah keputusan apa yang dihasilkan atau yang akan diusulkan. Kemudian juga dokumen apa yang dihasilkan dalam proses COP itu. Namun biasanya yang sesaat itu biasanya adalah decision, materinya sudah disiapkan di dalam meeting sebelumnya. Kemudian dokumen itu biasanya cukup butuh waktu, pengalaman itu ya antara 6 bulan sampai 1 tahun, sehingga atau mungkin kadang-kadang lebih dari itu. Kemudian para pihak itu bisa melakukan 2 hal. Yang pertama juga mereview implementasi dari konvensi itu sendiri. Jadi punya hak untuk itu, dan mereview legal instrumen lainnya yang ada di bawah konvensi. Kemudian mengambil keputusan tentu saja untuk implementasi. Jadi ini gambaran umumnya. Jadi output dari COP itu 2 secara umum, decision and document. Jadi kalau orang pulang dari COP yang ditanya 2, decision-nya apa, dokumennya apa. Nah, kemudian dari sisi substansi, kemudian time horizon dan pengelompokan gitu ya. Jadi sisi substansi itu ada 4 aspek ya terutama. Yang pertama adalah mitigasi. Jadi ada keputusan terkait dengan mitigasi, ada terkait dengan dokumen terkait mitigasi. Demikian juga adaptasi. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan means of implementation, itu ada 3 kelompok kegiatan di dalamnya, yaitu finansial, teknologi, transfer, dan capacity building. Jadi mitigasi dan adaptasi adalah domainnya, sedangkan bagaimana melaksanakannya adalah di means of implementation. Kemudian juga ada cross cutting issue, itu seperti human right, hak asasi, gender, kemudian indigenous people dan seterusnya, itu ada di situ. Kemudian dari sisi time horizon itu kita bisa melihat sesuatu yang sudah terjadi untuk mereview baik keputusan yang sudah diambil maupun apa yang sudah dilaksanakan, pelaksanaan dari keputusan. Jadi itu bentuknya pada saat kita melihat yang lalu. Kemudian kalau untuk melihat ke depan, maka apa yang direncanakan, kemudian aturan-aturan apa yang mau dibuat, termasuk juga institutional arrangement jika itu diperlukan. Kemudian di dalam COP itu ada 2 ya, ada yang memang negosiasi, ada yang non negosiasi event gitu. Jadi ada 2, bisa 2 seperti itu. Kemudian mereka mengelompok, termasuk negara berkembang seperti tadi sudah disinggung. Indonesia misalkan masuk G7 plus China, kemudian juga pengelompokan yang lain, termasuk juga negara tertinggal LCDs, kemudian negara-negara kepulauan kecil itu juga mengelompok karena mereka punya kesamaan untuk memiliki kepentingan. Nah, kemudian secara umum strukturnya di dalam COP seperti ini. Jadi kalau COP nanti seperti yang di Glasgow ini, kemarin kita sudah ada meeting ya, delegasi di bawah, ada namanya, biasanya sih namanya Bonn Climate Change Conference, itu biasanya di Bonn. Jadi biasanya kita di setiap tahun sekitar bulan Juni kita ke Bonn untuk melakukan rapat ini, yaitu rapat yang sifatnya adalah rapat subsidiary bodies itu ya,
SBI apa namanya SBI, Sapsta terkait dengan apa badan-badan di bawah COP untuk mempersiapkan semuanya untuk memperlancar proses yang ada di sana. Nah, kemudian secara umum COP itu selain ada hal yang diputuskan secara umum, tapi ada yang spesifik CMA itu untuk terkait dengan Paris Agreement, CMP itu khusus terkait dengan Kyoto Protocol. Jadi COP yang meeting untuk Paris Agreement itu CMA, kemudian COP yang meeting untuk Kyoto Protocol itu CMP, itu singkatannya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian juga ada ad hoc working group tergantung apa namanya situasinya. Kemudian salah satu badan SBI yang saya berada di dalamnya adalah Paris Committee on Capacity Building yang anggotanya 12 orang dari seluruh region secara internasional ya. Di Asia Pasifik, Indonesia dari Cina, jadi saya sama teman dari Cina mewakili di sana. Kemudian delegasi, nah ini apa namanya, ada namanya, ini yang saya memberi nama saya, the rule of two. Kalau kita berangkat sebagai delegasi maka ada dua hal gitu ya. Yang pertama itu menjaga kepentingan Indonesia, otomatis semua juga termasuk delegasi dari Manila, Malaysia, Singapura, semuanya demikian. Kemudian yang kedua adalah kontribusi untuk solusi global. Jadi tidak ada delegasi berangkat membawa kepentingan bertentangan dengan kepentingan Indonesia, tidak ada, juga bertentangan dengan global solution juga tidak ada. Dan saya kira ini pun perlu diterapkan di level nasional. Semua pihak juga perlu sama untuk mengambil satu kesepakatan bahwa segala upaya yang dilakukan adalah untuk solusi nasional. Meskipun masing-masing NGO, akademisi, pemerintah, swasta juga punya posisi yang penting. Bisnis perlu untung, pemerintah punya mengeluarkan regulasi dan seterusnya. Jadi dua hal ini saya kira perlu menjadi pegangan setiap delegasi. Kemudian untuk COP ke-26 ke depan itu kalau kita melihat mereview posisi terakhir ya dari COP ke yang terakhir 25 dari Madrid dan tahun lalu kita tidak jadi 26. Jadi ada beberapa isu utama yang akan dibahas di COP26 dalam perspektif Indonesia. Yang pertama adalah melanjutkan mengenai Paris Agreement khususnya terkait dengan more ambition ya, terkait dengan NDC dan long term strategi. Kemudian yang kedua terkait, jadi kalau Paris Agreement itu targetnya, kalau Katowice rulebook itu bagaimana mencapai Paris Agreement. Jadi rulebook itu ya semacam kita beli HP dapat buku pedoman, kita beli TV dapat buku. Ini buku pedomannya bagaimana menuju ke sana. Dan yang yang masih nyangkut secara umum dari catatan delegasi Indonesia bahwa kepentingan Indonesia sudah teradopsi dari Katowice rulebook, yang masih nyangkut sejak dari Katowice, Madrid dan masih terus berjalan yaitu terkait dengan artikel 6, yaitu nanti mungkin Bu Kuki akan banyak membahas artikel 6. Kemudian land and ocean itu juga isu yang menarik sejak mulai dari Chili. Nah, Indonesia penting karena Indonesia negara kepulauan, lautnya luas, kemudian posisi leadership yang diharapkan Indonesia berada di sana. Namun posisi nanti di COP26 ini yang di posisi sampai dengan terakhir sampai persiapan rapat bulan Juni kemarin untuk persiapan COP26, posisi isu ocean ini masih dalam tataran research and systematic observatory di situ. Jadi masih panjang tahapan ke depannya. Kemudian mengenai NDC kalau kita melihat di sana itu nanti saya akan sampaikan lebih lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ini yang banyak ditanya itu ya Indonesia. Jadi begini Bapak Ibu, Paris Agreement belum mencapai 1,5 derajat Celcius, iya, karena kuota tahun 2030 itu harus kurang lebih 24 atau 25 gigaton tahun 2030. Sedangkan kalau Paris Agreement ini masih di atas 50 gigaton menuju ke sana. Jadi bukan Indonesia yang tidak menuju ke dua, artinya secara global Paris Agreement itu belum menuju ke 1,5. Jadi jangan terlalu cepat kita menjadi guilty feeling gitu untuk melihat situasi itu. Nah, updated NDC kita itu tidak mengubah angkanya tetap 2941, 29 tepatnya 38 bukan 41. Nah, itu kita sadari itu tidak cukup untuk mendukung mencapai di bawah 1,5. Nah, kemudian yang sekarang sedang dikerjakan itu adalah long term strategi.
Yang kemarin pada saat public consultation itu 2070. Nah, itu yang menjadi sempat ramai kenapa 2070. Sekarang sedang diproses untuk diupayakan menuju ke 2050. Nah, apakah bisa sampai ke sana? Sebenarnya tantangannya adalah kalau kita menanam untuk menyerap karbon itu luas Pulau Jawa juga tidak bisa menanam lebih dari luas Pulau Jawa, tidak bisa menanam lebih dari luas Pulau Kalimantan. Persoalannya adalah di energi, karena 2020 sampai 2030 itu emisi dari energi yang banyak. Jadi kunci kita dapat mencapai 2050, 2060 itu kuncinya adalah di sektor energi. Nah, kemudian di dalam COP sebelum di capacity building ini mungkin saya beberapa catatan penting dari Patricia Espinosa bahwa COP26 itu juga salah satu hal yang perlu dibicarakan adalah berkaitan dengan janji negara maju untuk membantu 100 billion US dollar. Nah, itu harus ditagih Indonesia, termasuk untuk mendorong itu, termasuk negara berkembang yang lain, itu bantuan yang harus segera direalisasikan. Kalau yang lain sama ya, untuk more ambition dan seterusnya itu sama. Saya kira Indonesia dengan long term strateginya, saya kira long term strategi Indonesia itu akan mengkoreksi NDC dalam tanda petik ya. Jadi tahun 2030 itu contohnya di emisi dari kehutanan dan pertanian land base kita sudah negatif emission gitu ya. Jadi sudah negatif emission di 2030 dengan long term strategi itu. Jadi dia akan mengkoreksi NDC-nya dalam konteks implementasi. Kemudian dari sisi capacity building, nah ini juga disinggung oleh COP 26 presidensi bahwa penting adanya speed scale up dari finance maupun support ya, untuk bagaimana mitigasi dapat segera tercapai sesuai dengan target untuk di bawah 1,5 derajat Celcius. Kemudian juga di aspek adaptasi menjadi sangat penting juga menjadi isu utama di COP26 nanti, karena catatan terakhir dari para ilmuwan bahwa 1,5 derajat Celcius itu bisa tercapai dalam waktu 5 tahun ke depan, tapi masih temporer, bukan terus-menerus, namun itu dapat tercapai di 5 tahun ke depan. Kemudian terkait capacity building gitu ya, jadi capacity building itu menjadi menjadi bagian dari tugas Paris Committee on Capacity Building dari UNFCCC. Bagaimana ada 3, jadi coherence sama coordination itu sampai sekarang di isu capacity building masih menjadi hal utama. Jadi baik di bawah UNFCCC maupun antar mitra pembangunan itu harus koordinasi dalam pelaksanaan capacity building. Jadi more ambition itu berarti more capacity. Ini yang menjadi hal yang sangat penting. Jadi koordinasi menjadi penting, tidak menghindari terjadinya duplikasi. Nah, kemudian COP presidensi 26 itu punya inisiatif namanya C4CA atau Climate for Catalyst for Climate Action. Ini sudah beberapa kali kita diskusi. Intinya adalah untuk mempercepat proses, dan Indonesia mengusulkan dalam hal ini melalui Paris Committee on Capacity Building bagaimana kapasitas transformasional ini dapat dimiliki oleh negara berkembang. Jadi bagaimana perubahan iklim ini juga mendukung ekonomi. Kemudian resource mobilization. Nah, ini untuk more ambition makanya harus more resources untuk dimobilisasi. Jadi ini perlu ada 2 hal, yaitu percepatan proses dan men-scale up atau meningkatkan impact dari capacity building itu. Dan ini menjadi penting sebagai contoh tentu saja di negara Indonesia kita perlu capacity building hub gitu ya. Karena untuk mencapai more ambition berarti kita perlu more capacity untuk mencapai itu. Meskipun secara umum kalau tidak ada kebakaran tahun 2030 kemungkinan kita bisa mencapai NDC kita. Jadi saya masih optimis itu saja. Itu karena persoalan aritmetik 2030 tidak ada kebakaran itu tercapai. Namun untuk more ambition sesuai dengan long term strategi kita harus negatif emission tahun 2030.
upayanya harus luar biasa. Apalagi kalau kita net zero emisinya ingin di 2050. Kita perlu transfer teknologi dari negara maju untuk di sektor energi. Dan yang terakhir ini, local story itu menjadi menarik. Biasanya di COP itu menjadi minat ya para pihak untuk mendengarkan gitu ya. Namun sekali lagi kalau kita di COP kita tidak lupa bahwa tujuannya adalah melakukan satu perubahan, bukan hanya sekedar menghasilkan kerumunan. Jadi kayaknya ramai tapi tidak ada. Kemarin juga banyak isu mengenai itu, someone make road tapi not make change. Itu padahal apa yang kita butuhkan adalah melakukan perubahan. Nah, contoh di sini adalah Provinsi Papua Barat ini banyak saya bekerja dengan WRI. Catatan saya adalah Papua Barat ini saya istilahkan sebagai green diamond. Kalau tadi ada istilah the rule of two untuk delegasi, maka Papua Barat saya namakan green diamond. Jadi apa namanya, bagaimana perubahan iklim mitigasi dapat dilaksanakan di Provinsi Papua Barat, tapi karena kemiskinan sangat tinggi di sana, indeks pembangunan manusia sangat rendah di sana, ekonomi sedang tumbuh di sana, maka mitigasi harus mendorong tiga hal itu. Mitigasi perubahan iklim, harus mengentaskan kemiskinan, harus meningkatkan kualitas SDM, dan harus mendorong mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Tanpa itu, maka tidak mungkin akan menarik hal ini. Apalagi isu orang asli Papua apa namanya juga mengemuka di sana. Jadi ini salah satu isu yang kita bisa bawa di dunia internasional, bahwa mitigasi itu harus pada saat yang bersamaan juga mensejahterakan, meningkatkan, bukan sekedar hanya emisinya saja yang berkurang. Jadi apa namanya, ini hal yang menjadi menarik pada saat kita mengartikulasikan ke dunia. Saya kira itu Bapak Ibu sharing saya mengenai apa namanya COP, capacity building dan local story, dan saya kira hal ini apa namanya menjadi sangat penting posisi Indonesia, khususnya nanti di COP 26, untuk memastikan bahwa Indonesia dapat mencapai NDC dan dapat mencapai berkontribusi dalam long term strategi net zero emission di 2050. Terima kasih, waktu saya kembalikan Mbak April. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bapak Mahaman Karuniasa. Ini hal yang menarik. Tadi yang saya catat ada 4 aspek dalam perhatian kita untuk komitmen iklim. Yang pertama ada mitigasi, kedua ada adaptasi, kemudian yang ketiga ada implementasi dalam bidang finansial dan juga transfer teknologi. Itu sangat penting sekali, di mana di situ juga melibatkan keterlibatan dari negara-negara maju, dan yang keempat tidak bisa dilepaskan adalah hak asasi manusia dan juga hal-hal yang berkaitan dengan apa yang terjadi di daerah seperti tadi local stories, katanya sangat menarik. Jadi untuk teman-teman jurnalis mungkin ini bisa menjadi salah satu ide yang bisa dikembangkan dalam editorial teams-nya untuk lebih sering lagi untuk mendengungkan tentang masalah krisis iklim ini. Setelah tadi Pak Tony menjelaskan tentang ekspektasi apa yang bisa kita harapkan dari negosiasi COP26, kemudian bagaimana media berperan penting dalam kontribusinya dalam publikasi isu-isu tentang COP ini, dan juga tadi Pak Mahaman sempat menerangkan mengenai pendekatan-pendekatan dalam negosiasi dan juga implementasi komitmen iklim. Sekarang akan dilengkapi oleh penjelasan Ibu Muktiha Sujahmun dari Indonesia Research Institute for Decarbonization atau IRID, yang akan memaparkan tentang kenapa sih kita harus lebih sering mendengar tentang cerita-cerita climate actions di daerah Indonesia, dan juga bagaimana kesiapan Indonesia dalam menghadapi COP26 di Glasgow nanti. Silakan Ibu Mukti, waktu dan tempat kami persilakan. Sebentar ya Mbak ya, Mbak Kuki lagi terlempar keluar nih karena internetnya. Baik, sambil menunggu Mbak Mukti untuk join lagi dalam acara diskusi ini, sekedar mengingatkan kepada teman-teman media, teman-teman jurnalis yang bergabung dalam acara diskusi ini, mohon diisi daftar isinya, daftar hadirnya maksud saya.
Dan kemudian jika ada pertanyaan yang terkait dengan tema kita hari ini bisa dikirim ke chat box. Nanti 3 penanya terbaik akan kami berikan giveaway ya dari Mbak Bekti. Mbak Bekti, apa kita bisa lanjutkan dengan Q&A atau sambil menunggu Ibu? Sementara bisa Q&A dulu ya sebelum Mbak Vicky nanti masuk. Baik, Mr. Tony, while waiting for Ibu Mukti to rejoin our discussion, there is a question for you from Titi Kartiani dari NetGeo Indonesia. So she asks, would you like to explain the relationship between justice vaccine, or maybe vaccine justice, and climate change? Is vaccine justice also related to the responsibility of developed countries to share technology, not just making developing countries as sales market? This is a very interesting question. Mr. Tony. Can you repeat that? From someone. So from Mbak Miss Titik, she asked, would you like to explain the relationship between vaccine justice and climate change? Okay. Is vaccine justice also related to the responsibility of developed countries to share technology, not just making developing countries as sales market? Yes. Well, it's the same concept. It's the same concept that we're talking about when we talk about vaccine injustice and climate injustice. That in essence, the richest countries in the world have the resources to address the problem. The pandemic, in the case of vaccine injustice, climate justice, climate change, the impacts of climate change in the case of the climate emergency. And the same principle should apply, that we call it the common but differentiated responsibility principle, that those who have the means and the resources should help those that do not have the means or resources or that need assistance. And so it's wrong to have vaccines abundant in developing countries, technology and materials abundant in developed countries rather than developing countries, and they are not shared equitably with developing countries. There's a discussion in the WTO now about the technology, but never mind the technology, just the actual vaccines themselves. In the same way, in climate change, in fact, in climate change, there was a promise to give us financial assistance and technological assistance, and that promise also has not been met. Thank you. Baik, Mbak Titi, dari penjelasan Pak Tony tadi, ya memang benar bahwa vaksin justice itu ada kaitannya dengan climate change. Artinya seperti tadi penjelasan dari Pak Mahaman bahwa dalam implementasinya memang di situ ada faktor-faktor seperti financial assistance, ya juga transfer teknologi untuk membuat negara-negara yang memang membutuhkan bantuan ini juga bisa dilibatkan dalam planning atau perencanaan-perencanaan terkait dengan mitigasi dan juga adaptasi di krisis iklim. Jadi analoginya sama bahwa climate injustice itu sama dengan vaccine injustice. Jadi kedua-duanya harus sama-sama untuk didukung dari negara-negara yang memang punya sources atau sumber-sumber yang lebih dari negara-negara yang kurang. Jamie dari Mongebay akan memberikan pertanyaan, raise hand. Sebelum kita mendengar penjelasan atau pemaparan dari Bu Mukti yang belum bergabung, kita akan Q&A dulu ya. Oke, coba saya lihat.
Oke, ini mungkin untuk Bapak Mahaman. Dari Endro S. Effendi dari Kalimantan Timur, Pak. Selama ini Indonesia selalu didorong menjaga perubahan iklim. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan tentang keuntungan yang akan didapat oleh Indonesia. Siapa yang akan menjamin janji ini bisa direalisasikan? Jika tidak terwujud, apa sanksinya? Selama tidak ada kejelasan sanksi, ya percuma. Silakan, Pak. Ya baik, terima kasih. Jadi dunia ini kenapa harus dijaga agar di bawah 1,5 derajat Celcius? Karena impact-nya itu berbagai aspek di kehidupan kita. Ancaman utamanya secara sains itu adalah bahwa boleh jadi eksistensi manusia terancam kalau kita di atas 1,5 derajat Celcius. Oleh karena itu nggak ada ancaman lain kecuali kepunahan manusia kalau bumi terus memanas gitu ya. Dan selama ini kita selalu underestimate. Kita berpikir di atas 2030 kita 1,5 derajat, tapi ternyata 5 tahun ke depan diperkirakan kita secara temporary bisa menembus di 1,5 derajat. Namun yang lebih penting adalah bahwa komitmen ini adalah komitmen multilateralisme. Semuanya, seluruh dunia, tidak hanya Indonesia saja yang berkomitmen, seluruh dunia berkomitmen agar suhu tidak meningkat 1,5 derajat. Masing-masing negara punya komitmennya, semacam ya iuran ya, komitmen gitu ya. Dan komitmen itu mengikat dalam konvensi, tetapi angkanya ya masing-masing terserah negara masing-masing. Tetapi intinya bahwa komitmen secara keseluruhan itu harus menuju bagaimana kita berada di 1,5 derajat Celcius. Nah, ternyata setelah dikumpulkan angkanya, kita lihat dari komitmen Paris sendiri belum menuju ke 1,5, dan komitmen negara-negara belum menuju ke Paris, jadi kita levelnya masih bertingkat di bawahnya. Nah, kemudian apa sanksinya, apa manfaatnya? Ya manfaatnya jadi begini, salah satu dampak di Indonesia dalam kondisi perubahan iklim yang terjadi, dampak bencana hidrometeorologis di Indonesia itu sudah meningkat lebih dari 29 kali lipat dari tahun 2000-an sampai tahun 2019-an belakangan ini. Jadi meningkat, dan itu implikasinya sebenarnya lebih dari sekedar banjir dan tanah longsor, tetapi juga berkaitan dengan musim tanam dan ketahanan pangan dan seterusnya. Jadi itu hanya begini, betul pertanyaannya dalam melihat bahwa kalau kita mereduksi emisi, apakah manfaat dalam konteks konkretnya gitu ya. Oleh karena itu tadi sebagai contoh di Papua masyarakatnya miskinnya banyak, masih 23% di tahun 2018. Kemudian indeks pembangunan manusia di Indonesia berada di papan bawah. Bagaimana mitigasi mengurangi emisi di sana, tapi pada saat yang sama mesejahterakan masyarakat. Jadi itu adalah upaya yang komprehensif, dan sayangnya dampak perubahan iklim itu tidak adil. Jadi masyarakat yang miskin, negara yang berkembang, negara yang pendapatan per kapita lebih rendah, itu resiliensinya lebih rendah gitu ya. Jadi lebih lebih rentan dibanding negara-negara dengan pendapatan per kapita lebih tinggi. Jadi dari secara konvensi itu ada namanya proses transparansi, ada namanya proses evaluasi secara berperiodik. Kita sudah tahun ini berapa, kita harus mencapai berapa, ada evaluasinya seperti itu. Jadi namun di atas semuanya adalah intinya bahwa kita tidak boleh merusak lingkungan, dan perubahan iklim itu hanya indikasi bahwa pembangunan global dan pembangunan nasional tidak selaras dengan kondisi alam yang seharusnya kita jaga. Jadi bukan apa manfaatnya. Manfaatnya kalau kita menjaga alam, ya kita harmonis dengan alam, kita tidak ada COVID, tidak ada penyakit-penyakit pandemi yang terus meningkat, yang selama ini biodiversity menurun, less species more disease, itu hukum itu juga berlaku sebagai contohnya. Saya kira itu, Mbak April, terima kasih. Baik, Pak Mawan, terima kasih atas penjelasannya. Selamat datang kembali untuk Ibu Mukti Hasujamun. Selamat siang Ibu, kembali bergabung dengan acara diskusi ini, Bu. Terima kasih Mbak, sorry ya, kepental-pental berulang kali nih internetnya tidak bersahabat siang ini. Baik Ibu Mukti, bisa langsung saja untuk presentasinya untuk hari ini. Oke,
Karena internet saya nggak stabil, boleh saya minta dibantu share screen-nya ya mungkin ya? Boleh. Daripada cut off lagi. Baik. Ya, nanti kita bantu. Operator mulai. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat sore, siang menjelang sore teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin saya dari tadi dipanggil Ibu Mukti kayaknya gimana gitu ya, soalnya biasanya dipanggilnya Kuki gitu. Jadi Mbak April abis ini manggilnya Kuki aja nggak apa-apa Mbak April. Baik. Kayaknya jarang juga yang kenal saya dengan nama Mukti. Oke. Jadi saya mungkin akan berbagi sedikit aja lebih banyak pengalaman gitu ya mungkin ya terkait dengan COP ini gitu. Jadi saya justru ingin mengajak teman-teman gitu berbagi dengan teman-teman karena teman-teman media gitu ya, kira-kira apa sih yang perlu gitu disiapkan sama teman-teman media gitu kalau nanti misalnya harus berangkat atau harus meliput mengenai COP ini. Boleh slide yang berikutnya, Mbak? Nah, bentar. Oke, jadi mungkin pertama yang kita perlu tahu itu apa dan bagaimana sih COP itu ya. Tadi Pak Tony juga udah menyampaikan, Pak Mahawan juga terakhir walaupun saya sempat terputus-putus gitu, tapi di awal Pak Mahawan juga menyampaikan. Jadi intinya kan sebetulnya kalau kita bicara COP itu atau Conference of the Parties gitu ya, itu memang dilakukan setiap tahun. Dan COP itu sendiri sebetulnya kan satu otoritas tertinggi gitu ya, di bawah UNFCCC atau di bawah PBB yang mengurusi mengenai masalah perubahan iklim ini. Gitu. Dan tadi Pak Mahawan sempat menyampaikan, mungkin kalau boleh yang membantu saya untuk ini bisa ke slide 8, ada slide 8-nya nggak ya yang di situ ya? Oh nggak ada ya? Oke. Kalau ya, gitu sampai slide 7. Oke, saya coba share screen dari saya deh. Karena tadi memang saya ada beberapa yang saya tambahkan. Sebentar ya. Sorry banget agak mana dia? Sebentar. Oke. Ini tadi soalnya Pak Mahawan juga saya rasa sempat menyinggung sedikit. Udah kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan, Bu. Oke. Jadi ini untuk gambaran bagi teman-teman sekalian gitu ya. Kalau kita bicara COP atau mungkin lebih tepatnya kalau kita bicara perubahan iklim dan upaya penanganan globalnya, ini gambar yang mungkin bisa ngasih gambaran ya lebih jelas gitu ke teman-teman. Jadi yang pertama itu tadi kalau kita bicara COP ya kita sering bilangnya cuma COP aja gitu kan. Padahal COP itu sendiri dia pada sekarang ini dia nggak cuma satu meeting gitu. Dalam satu pertemuan 2 minggu itu ada beragam meeting di dalamnya gitu ya. Yang pertama COP ini seperti yang teman-teman lihat yang warnanya abu-abu yang seluruhnya tuh yang besar sekali gitu ya. Itu Conference of the Parties to the UNFCCC. UNFCCC sendiri itu kan United Nations Framework Convention on Climate Change yang dia adalah payungnya gitu. Jadi agreement payung gitu ya di antara negara-negara di bawah PBB yang bersepakat untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim ini secara global bersama-sama gitu. Nah, kalau dilihat lagi teman-teman bisa lihat yang sebelah kiri itu ada yang saya tulis pra 2020 gitu ya. Yang sebelah kanan ada yang saya tulis sebagai pasca 2020. Teman-teman juga udah pernah dengar tentunya ada yang namanya protokol Kyoto gitu ya. Nah, tadi Pak Mahawan menyampaikan pada saat COP itu kita tuh juga bersamaan menyelenggarakan yang namanya CMP. Ya, Conference of the Parties Serving as Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol. Nah, Kyoto Protocol atau Protokol Kyoto sendiri, teman-teman juga mungkin udah tahu kan ada 2 periode komitmen gitu ya. Periode yang pertama 2008 sampai 2012. Periode yang kedua itu 2013 sampai akhir tahun lalu 31 Desember 2020. Tapi karena tahun lalu itu nggak jadi ada COP, jadi memang ada delay dalam decision untuk menutup Protokol Kyoto ini. Nah, tadi Pak Tony juga bilang awal muasalnya itu kita punya Bali, ya gitu. Jadi the whole story mengenai Paris itu berawalnya di Bali. Kenapa? Karena memang waktu di Bali itu waktu itu kan Presiden COP-nya Pak Rahmat Witoelar ya dari Indonesia begitu ya. Jadi waktu itu memang negara-negara berkembang ini merasanya begini loh.
kenapa sih kok yang dianggap melakukan sesuatu dan berjasa itu seolah-olah hanya negara maju gitu ya. Padahal negara berkembang itu kan melakukan banyak. Nah, sehingga memang waktu itu negara berkembang lihat kita tuh di acknowledge juga dong kalau kita udah melakukan sesuatu gitu. Kita melakukan sesuatunya tidak sebagai kewajiban, tapi sebagai hal yang sukarela gitu ya. Nah, itu sebabnya waktu di Bali akhirnya keluarlah Bali Action Plan. Mungkin kalau teman-teman ada yang ngikutin, saya rasa ada beberapa sih. Tadi saya lihat ada Mas Imam kayaknya ya. Waktu di Bali itu jadinya salah satu keluarannya adalah negara maju itu selain yang ikut di protokol Kyoto, masalahnya negara maju tuh ada yang nggak mau ikut protokol Kyoto kan gitu ya. Tapi gimana caranya supaya mereka tetap bisa dimintai komitmennya. Nah, jadi dibuatlah si Bali Action Plan. Bali Action Plan ini nanti yang diminta atau isinya salah satunya adalah negara-negara maju yang nggak mau ikutan protokol Kyoto tetap harus melakukan komitmen di bawah Bali Action Plan. Tapi Bali Action Plan itu juga mengakui peran dari negara berkembang gitu. Jadi negara berkembang yang udah bikin banyak itu tetap diakui gitu loh, bahwa pembangunan di negara berkembang itu sebetulnya lebih baik daripada negara maju. Kenapa? Karena negara maju dulu pathway-nya pastinya masih lebih kotor gitu. Sementara negara berkembang karena mungkin sih bukan karena niatan dari awal ya, tapi karena situasi akhirnya dia akan lebih bersih anyway. Nah, itu yang pra 2020. Jadi sampai 31 Desember 2020, harusnya nggak pra 2020 ya, pra 2021 ya. Nah, terus ada yang merah yang di sebelah kanan yang saya tulis sebagai pasca 2020. Nah, pasca 2020 ini kita udah tahu bahwa tadi 2015 di Paris diadopsi tuh si persetujuan Paris. Tapi memang di situ dinyatakan implementasinya itu per 1 Januari 2021. Jadi kalau teman-teman mau tanya sebenarnya sudah sejauh mana sih implementasi Paris gitu ya, implementasi persetujuan Paris, ya kita belum bisa bicara banyak soal itu gitu karena baru 1 Januari 2021. Nah, kalau di bawah Kyoto Protocol tadi itu ada CMP sebagai badan tertingginya gitu ya, pengambil keputusan, di bawah Paris itu ada CMA. CMA ini jadi Conference of the Parties serving as meeting of the parties to the Paris Agreement. Nah, jadi ini sama, ini posisinya juga nanti yang ngambil keputusan terkait dengan implementasi dari Paris Agreement itu sendiri. Terus ini sebagai gambaran aja bahwa selain ketiga Conference of the Parties itu, ada badan-badan yang dibentuk untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin lebih, kalau boleh dibilang lebih teknikal gitu ya. Ada subsidiary body for implementation. Ini dia lebih mereview, tadi Pak Mahawan menyampaikan misalnya secara berkala dilakukan review terhadap implementasi. Nah, itu di SBI. Tapi ada juga subsidiary body for scientific and technological advices. Tadi disampaikan juga oleh Pak Tony. Misalnya nanti hasilnya IPCC, yang report yang akan keluar, IPCC ke-6 yang akan keluar ini, akan disampaikannya itu di SAPSTA. SAPSTA yang nanti akan membahas karena dia fungsinya adalah advice atau masukan ilmu teknis gitu ya. Jadi mereka lah yang nanti akan memberikan masukan gitu ya. Nah, dan selain itu ada ad hoc working group yang memang kedua SB tadi, subsidiary bodies yang for implementation maupun untuk scientific and technological advices, itu sifatnya permanen. Tapi ada juga yang sifat-sifatnya ad hoc. Nah, ini yang ad hoc ini waktu mau ke Paris gitu ya, menjelang Paris itu dari Durban, itu ada ad hoc working group on the Durban platform yang memang dibuat untuk menyiapkan sesuatu yang akhirnya jadinya Paris Agreement gitu ya. Oke, sebentar. Saya balik dulu ke yang di atas. Jadi sorry teman-teman, karena ini tadi baru saya tambahkan. Oke. Jadi tadi COP-nya udah kebayang ya gitu ya. Nah, terus COP ini yang tahun ini yang harusnya tahun lalu, tahun ini rencananya kalau mudah-mudahan semuanya berjalan lancar akan dilakukan di Glasgow di UK gitu ya. 31 Oktober sampai 12 November.
Tapi sebelum itu akan ada yang namanya pre-COP. Pre-COP ini seingat saya dulu pertama kali, jangan-jangan juga dibikinnya di gara-gara Indonesia, saya lupa juga persisnya. Tapi waktu Indonesia jadi presidensi COP, itu kita bikin pre-COP di Istana Bogor, gitu ya. Nah, pre-COP ini sebetulnya yang diundang nggak semua negara. Biasanya negara-negara yang dianggap punya posisi sulit, ya, dalam tanda petik punya posisi khusus, negara-negara besar gitu yang punya pengaruh dan sebagainya, dan in most cases seingat saya sih Indonesia selalu diundang ke pre-COP ini, dan ini akan dilaksanakan nanti 30 September sampai 2 Oktober di Milan di Italia. Nah, biasanya pre-COP ini adalah upaya untuk levelnya tuh tingkatnya tuh biasanya pre-COP tuh tingkat menteri gitu ya. Ini biasanya membicarakan mengenai isu-isu yang kunci, yang politis, yang harus diputuskan. Jadi diharapkan nanti di Milan dibicarakanlah isu-isu yang harus selesai di Glasgow. Tadi Pak Mahawan sudah sampaikan bahwa dalam pelaksanaan COP itu ada yang negosiasi agendanya, ada yang non-negosiasi. Jadi untuk teman-teman kalau sampai berangkat nanti ke Glasgow atau mengikuti secara online gitu ya, harus pinter-pinter tuh gitu karena acaranya banyak banget gitu ya. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan di sini, UK sebagai presidensi untuk COP Glasgow nanti, dia punya beberapa agenda utama gitu ya. Agenda utama yang dia merasa harus dia goalkan supaya ada stempel UK gitu di proses climate ini gitu. Karena Indonesia punya loh stempelnya Bali Action Plan, Bali Roadmap gitu tuh. Itu sesuatu banget gitu ya gitu. Nah, UK itu punya beberapa. Yang pertama, kita juga udah dengar teman-teman ya, ada soal global net zero gitu. Karena di bawah persetujuan Paris di dokumennya, itu memang dikatakan bahwa diharapkan di paruh kedua abad ini gitu ya, akan tercapai net zero emission. Artinya net zero emission itu artinya apa? Emisi gas rumah kaca itu sama yang dikeluarkan. Jadi gas rumah kaca yang diemisikan itu seluruhnya bisa diserap oleh penyerapan gitu. Penyerapan dalam hal ini terutama hutan gitu ya, tapi juga ada yang pakai teknologi gitu ya. Nah, upaya-upaya ini yang disampaikan itu harapannya itu target-targetnya itu negara-negara bisa datang dengan target yang lebih ambisius untuk 2030 gitu ya. Dan biasanya tentu align dengan NZE, tapi ini bisa dilakukannya dengan misalnya phase out batu bara, terus isu deforestasi gitu ya. Terus sekarang kan lagi electric vehicle, terus juga investasi terutama di energi terbarukan gitu. Karena ini kan kayaknya kita tahu bahwa emitter terbesar itu batu bara atau fosil yang lain. Tapi kita punya kebutuhan energi yang terus meningkat kan. Jadi kan harus ada upaya untuk menghilangkan atau mengganti gitu ya, karena kebutuhan energinya kan nggak mungkin kita hilangkan gitu, kita pasti perlu. Jadi harus ada jenis energi lain gitu ya, which is energi terbarukan. Dan ini perlu investasi yang lumayan besar gitu kan. Jadi itu paketnya yang pertama. Yang kedua adalah melakukan adaptasi, dan adaptasinya ini adalah untuk memproteksi gitu ya komunitas dan juga habitat gitu. Jadi aksi yang dilakukan itu lewat proteksi dan restorasi ekosistem, terus pengembangan sistem berketahanan iklim gitu ya. Jadi semua yang ada itu dibuat lebih kuat lagi gitu. Terus pengembangan warning system, infrastruktur, terus pertanian juga gitu kan, karena kalau pertanian rentan terhadap perubahan iklim, pasti nanti buntut-buntutnya adalah ketahanan pangannya yang terganggu gitu ya. Nah, terus yang lainnya, nah ini adalah isu paling besar tadi. Kayaknya di awal Pak Tony juga sempat menyebutkan gitu urusannya sama finance gitu ya, karena sejak dulu kala, jadi bukan hanya di Paris Agreement, tapi sejak dulu kala itu ada kewajibannya negara maju untuk memobilisasi dan menyediakan dana untuk membantu negara berkembang, dan termasuk yang dijanjikan waktu di Copenhagen itu dan dilanjutkan di Cancun itu ada janji untuk negara maju itu secara bersama-sama gitu ya
bisa memobilisasi 100 miliar dolar sampai tahun 2020. Dan sampai sekarang ini belum terwujud. Jadi itu salah satu PR-nya UK gitu ya. Harus mewujudkan itu gitu. 2020-nya udah lewat nggak apa-apa, tapi yang 100 miliarnya harus terpenuhi gitu ya. Terus juga peran-peran dari institusi keuangan gitu kan. Karena nggak mungkin hanya government aja gitu ya. Institusi keuangan internasional, terus para pelaku yang lain gitu ya, sumber-sumber pendanaan yang privat ataupun publik yang lain. Nah, terus yang terakhir ini tadi Pak Mahawan sempat menyinggung sedikit juga yang work together ini ya. Work together to deliver ini kan sebetulnya yang sangat erat kaitannya tadi dengan implementasi dari persetujuan Parisnya. Tadi disampaikan oleh Pak Mahawan, Paris Rules Book itu belum selesai gitu. Masih ada yang nyangkut gitu. Salah satu yang nyangkut adalah terkait dengan artikel 6 atau pasal 6 dari persetujuan Paris, artikel 6 of the Paris Agreement, yang dia itu mengatur kerjasama internasional untuk mencapai tujuan Paris gitu ya. Dan kerjasama internasional ini dapat dilakukan melalui pendekatan pasar maupun pendekatan non-pasar. Nah lalu yang lain tentunya karena kita ngomonginnya work together to deliver, ya perlu dong kerjasama di antara para pihak ini ditingkatkan atau diakselerasikan. Ini mungkin saya share aja teman-teman kalau nanti mau lihat. Jadi tiap harinya itu ada acara di luar perundingan, gitu ya, yang punya topik-topik khusus. Jadi ini akan menarik untuk diliput oleh teman-teman gitu, karena tiap hari itu ada agendanya sendiri, ada topik-topiknya sendiri. Nanti bisa dilihat. Terus ini pengalaman nih buat teman-teman. Kalau misalnya nanti diminta untuk meliput yang langsung ya, langsung itu kan sebetulnya langsung di sana ataupun ada kemungkinan online juga. Karena kemarin itu seingat saya waktu meeting terakhir yang tadi disebut Pak Mahawan di bulan Juni, itu masih ada kemungkinan dia dilakukannya dalam bentuk hybrid karena beberapa negara mungkin belum bisa gitu ya hadir secara langsung karena masalah pandemi ini gitu. Nah yang pertama teman-teman masalah pendaftaran. Saya ingat sekali beberapa karena kebetulan saya sempat mengelola delegasi Indonesia gitu ya, beberapa kali saya sempat mengelola sekretariat delegasi dan juga sempat sampai jadi deputy head of delegates gitu ya. Itu urusan teman-teman, akses teman-teman gitu ya. Kenapa di sini saya menyarankan untuk masuk melalui lembaga yang terakreditasi, terutama yang media gitu. Jadi jangan masuk dari pemerintah. Jadi kalau bisa jangan sebagai delegasi Indonesia. Jangan juga sebagai delegasi misalnya nih WRI atau yang lain gitu. Kenapa? Karena masalah akses. Akses di dalam proses UNFCCC itu dibeda-bedakan. Jadi kalau teman-teman masuk dengan, kalau kita bilang pink badge gitu ya, pink badge itu pemerintah, delegasi resmi pemerintah, itu teman-teman nggak punya akses ke ruangan media. Gitu. Semua tuh punya space-nya sendiri-sendiri gitu. Jadi ini yang perlu dipastikan gitu ya, bahwa terakreditasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Terus harus mempelajari isu-isu utama. Tadi Pak Tony, Pak Mahawan juga sudah menyampaikan ini gitu, karena nanti biasanya beberapa saat mungkin sebulan deh gitu ya sebelum acara tuh akan keluar tuh annotated agendanya. Jadi apa aja yang akhirnya disepakati untuk dibahas gitu ya. Karena isunya banyak banget, jadi nggak setiap tahun sama yang dibahas gitu. Nah, terus pada waktu pelaksanaan nanti, teman-teman harus rajin ngikutin yang namanya daily program. Karena apa? Karena daily program itu emang nyebelin sih, baru dikeluarinnya tuh tengah malam sebelum acara besok gitu ya. Tapi selama negosiasi ini Pak Mahawan dan Pak Tony pasti juga sepakat gitu, kita tuh nggak tidur gitu, praktis gitu ya. Ready 24 jam untuk ada berita baru gitu ya. Dan memang biasanya selalu begitu. Kenapa perlu? Karena di daily program itu biasanya ketahuan tuh besok misalnya ada acara press con-nya siapa. Karena biasanya ada isu yang krusial untuk satu negara, dia bisa langsung dalam beberapa jam dia saya minta slot press conference gitu. Slot press conference ini yang bisa masuk hanya teman-teman media. Gitu. Jadi kalau teman-teman media masuk terakreditasinya bukan sebagai media, rugi gitu, nggak bisa dapat akses itu, gitu ya.
Terus yang lain tadi ini yang sesi media yang tadi saya bilang ya, jadi kayak konferensi pers dan sebagainya. Lalu komunikasi dengan delegasi gitu ya, karena kan gimana pun juga tentu teman-teman ingin meliput apa sih kontribusi Indonesia, apa proses yang terjadi, manfaatnya gitu. Tapi ini pengalaman lagi-lagi teman-teman, karena negosiasi itu isunya banyak dan tiap isu itu walaupun kita dibagi-baginya banyak gitu ya, banyak isu, tiap isu ada yang ngikutin, di masing-masing isu itu juga kadang-kadang negosiasi itu kan tidak hanya yang formal di dalam ruangan ya gitu. Jadi banyak proses-proses informal yang harus ngobrol sama delegasi lain gitu. Sehingga mungkin saja permintaan teman-teman untuk bertemu dengan delegasi secara rutin atau apa itu nggak bisa terfasilitasi. Jadi please dimaklumi gitu ya kalau nggak bisa dapat itu. Tapi menurut saya tetap saja jaga hubungan, dan juga kan bisa juga dengan beberapa mungkin dari delegasi yang mungkin relatif lebih rileks atau apa gitu ya, bisa dicari. Jadi itu yang terkait dengan perundingan. Tapi menurut saya tadi juga disampaikan oleh Pak Tony maupun oleh Pak Mahawan, penting untuk cari apa yang terjadi di luar perundingan. Kenapa? Karena biasanya yang di luar perundingan ini aksesnya itu lebih mudah. Karena kalau perundingan pada umumnya tidak bisa diikuti oleh media, gitu ya, kecuali waktu dia pleno. Karena begitu udah masuk sesinya itu ke sesi yang masuk ke substansi, nah itu biasanya memang tidak untuk media, gitu. Nah ini juga satu hal yang perlu dipahami, gitu ya. Kenapa suka ada yang galak gitu ngeluarin orang dari ruangan, gitu ya? Karena memang ada peruntukannya masing-masing. Nah untuk yang nggak berangkat tapi meliput dari katakanlah mengambil dari berbagai liputan lain, itu tetap aja gitu ya harus ngerti prosesnya dan juga harus ngerti isu pentingnya. Mungkin saya tambahkan sedikit Mbak, karena tadi ini ada beberapa slide yang ada di sini yang teman-teman nanti mungkin teman-teman dari SIEJ maupun dari WRI bisa pakai file yang ini aja. Ini tadi saya ingin berikan gambaran mengenai peta kelompok perundingannya, tadi juga sempat disebutkan gitu ya, supaya teman-teman punya gambaran. Sama ini satu yang saya pikir perlu juga adalah memahami proses ini gitu ya. Jadi proses COP itu nggak berdiri sendiri gitu. Ada proses-proses lain yang mendahuluinya gitu. Jadi ini mungkin yang bisa saya share, Mbak April. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih Mbak Kuki atas pemaparannya. Tadi bahwa COP tidak berdiri sendiri, bahwa ada diskusi-diskusi yang sifatnya informal dan juga formal, di mana ada beberapa event bahkan media itu mempunyai privilege ya, Mbak, untuk mengcover story-story tentang COP maupun climate crisis secara umum. Kita langsung aja ke Q&A karena di sini tadi saya dikirimkan summary dari Q&A dari peserta diskusi ini sudah banyak. Jadi untuk para speakers bisa kita langsung aja masuk sesi ini ya. Pak Tony dan juga Dr. Mawan dan juga Mbak Kuki ya. Saya lanjutkan lagi. Ini ada pertanyaan tadi terpending ini dari Bang Jemi di Mogabai, Riau. Ini kayaknya untuk Mbak Kuki juga bisa dijelaskan. Bagaimana komitmen Indonesia soal nol emisi sementara masing-masing kementerian itu beda-beda targetnya. Seperti Kementerian LHK itu 2070, PLN 2060, kemudian Kementerian ISDM sendiri 2050 dan Bappenas 2045, Mbak. Siapa duluan yang jawab? Boleh Mbak Kuki. Oke, mungkin ini ya satu kali. Yang saya pahami sih memang sampai sekarang Indonesia belum punya posisi resmi mengenai kapan kita akan mencapai NZE ya. Satu kali istilahnya jangan pakai nol emisi ya. Karena nol emisi itu benar-benar nol emisi gitu. Sementara we are talking about, dan yang ada di Paris Agreement pun itu adalah net zero gitu. Jadi netnya gitu. Jadi tetap aja negara-negara ini semua kegiatan pasti ada emisinya gitu ya. Tapi emisi ini semua bisa diabsorb gitu. Jadi supaya nggak ada kesalahpahaman aja gitu ya. Karena orang terus langsung
loh kok masih ada mobil berarti masih ada emisi misalnya gitu ya. Itu yang pertama, istilah gitu ya. Jadi kalau saya usul sih pakainya tetap net zero emission juga nggak apa-apa, tapi dijelaskan itu apa gitu ya. Soalnya kalau kita pakai emisi nol bersih juga lucu gitu ya kayaknya istilahnya gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi mengenai angka-angka itu, memang sepanjang yang saya tahu sampai sekarang Indonesia belum secara resmi mengatakan tahun berapa gitu. ESDM sendiri punya beberapa skenario juga kok gitu. Nggak cuma 2050, mereka juga punya 2060. KLHK kemarin juga terakhir kan juga mengeluarkan yang 2060-nya gitu ya. Terus Bappenas yang saya tahu mereka punya beberapa skenario dan belum ada yang diputuskan. Jadi masalahnya apa? Masalahnya kan memang pada saat kita bicara net zero emission gitu ya, itu akan ada implikasi biaya yang lumayan besar. Ya, sesederhana yang tidak sederhana itu kan tadi yang soal phase out batu bara gitu ya. Orang ngomongnya phase out batu bara selesai gitu, tapi implikasinya tuh banyak banget gitu. Jadi ini yang sebetulnya kalau saya lihat ya, kenapa mudah-mudahan saya nggak salah, kenapa pemerintah sampai sekarang belum memberikan angka tahun gitu ya, karena masih berhitung juga implikasi-implikasi itu. Baik Mbak Kuki, terima kasih atas penjelasannya. Lanjut dari Pak Abdul Manan dari MDN Tempo untuk Pak Mahawan, Pak. Dengan kebijakan energi yang masih sangat tinggi ke batu bara, apakah mungkin Indonesia mengusulkan perubahan NDC yang lebih progresif saat di COP26 Glasgow nanti? Atau apa ada peluang bagi Indonesia untuk bisa mengusulkan hal progresif di COP nanti, Pak? Silakan Pak Mahawan. Ya, baik, terima kasih. Jadi mungkin sekaligus menjawab, tadi ada yang menanyakan apa betul kalau tidak ada kebakaran itu bisa dicapai karena energi tinggi. Kalau pakai angka 2017-2018 growth-nya untuk yang hanya sektor energi itu sebenarnya nanti di tahun 2030 masih di bawah angka aman dari target NDC untuk yang sektor energi. Sedangkan untuk yang kebakaran hutan, selama tidak ada kebakaran kita angkanya bisa rendah gitu ya. Jadi itu aman, kita bisa capai tanpa kebakaran. Terus yang kedua mengenai tadi yang NDC. Jadi begini, updated NDC kita angkanya tidak berubah. Jadi ambisi kita itu munculnya bukan di NDC, ambisi kita munculnya di LTS-nya. Yang LTS-nya sekarang memang belum dipublish gitu. Pas konsultasi publik 2070 banyak yang teriak. Nah, sekarang sudah turun, sempat sudah angka di 2060 dan diharapkan bisa sampai 2050. Nah, persoalannya adalah how-nya itu. Kalau saya sebagai akademisi, sebagai praktisi, sebagai aktivis dan seterusnya, pengennya ya setidaknya 2045 gitu ya. Tapi how itu menjadi penting. Kita perlu investasi sumber daya manusia, perlu investasi kapital untuk mendukung energi hijau itu. Jadi tidak serta-merta kita bisa mentransisi itu dengan mudah gitu ya. Negara maju sudah pesta batu baranya sudah usai, sudah zaman dulu gitu, sehingga teknologi yang mereka sudah miliki sudah luar biasa. Jadi seperti orang lari, negara maju sama negara berkembang kecepatannya berbeda. Nah, oleh karena itu sebenarnya ambisi Indonesia itu dituangkannya di dalam LTS-nya gitu ya. Kemudian itu akan mengkoreksi nanti capaian kita di tahun 2030. Sedangkan updated NDC-nya kan kita angkanya tidak berubah, dan saya kira dalam konteks politik lingkungan global saya kira kita juga harus melihat di negara lain. Kemarin waktu climate yang dilaksanakan oleh Biden, leader climate summit, ya para pihak, para pemimpin menyampaikan akan mencapai net zero emission di tahun sekian-sekian, tetapi dari hasil report dari UNFCCC di tahun 2020, angka kita, komitmen more ambition kita masih kurang untuk mencapai Paris Agreement. Jadi Indonesia mungkin artikulasinya melalui konsep teknokratik aspek dulu. Sedangkan negara lain mungkin waktu leader summit mereka sudah mengartikulasi secara politis dulu. Saya kira itu sih tapi kita punya ambisi di dalam LTS kita yang sekarang belum kelar, dan berita bagusnya adalah sudah turun dari 2007. Harapan saya sih ya setidaknya maksimal 2050 ya. Dan sekali lagi yang 2045 itu bukan yang dari Bappenas, itu
itu bukan net zero emission agenda, itu low carbon development. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahawan. For Mr. Tony, this is an interesting question from Cynthia. If COP26 finally would be conducted virtually this year, how can we be sure that the voices from indigenous communities can be heard? Because they are the most affected party because of this climate crisis. Mr. Tony? First of all, it will be conducted face to face. That's what we know. Okay. So yet that's also true. Even if conducted face to face, many won't be able to go. It's too dangerous. It's too expensive. If you're not vaccinated, you cannot go. So many indigenous peoples will not be able to go. So I think it's very important to use all the means, the virtual means necessary to send your perspective. There are groups that are already doing that. I think we actually had an experience of the virtual negotiations in July and June, rather in June, last June. For 3 weeks, the parties met virtually, purely virtually. And it's difficult because you cannot talk to delegates. You cannot, and most of the time when you go to a big meeting like this, you spend time talking to government officials physically, face to face, and it's difficult to do that virtually, as you know. So that's why I think it's very important to just keep on saying that we need access, we need better access, and if we can't go, we need better ways of being able to monitor what's going on. Baik. Thank you, Mr. Tony. Next questions dari Bang Jeko Agun untuk Mbak Kuki. Mbak, jika 100 miliar USD benar-benar akan dicairkan, seperti apa konsep penggunaannya? Apakah akan mengulang kegagalan RED dan RED Plus? Oke. Mungkin ada 100 miliar USD itu kan akan disalurkan melalui berbagai mekanisme pendanaan gitu ya. Dan tidak semuanya itu hanya ada di bawah UNFCCC gitu. Akan ada mungkin yang nanti jalurnya sama seperti waktu RED Plus dan segala macam, tapi yang jelas dia akan lewat banyak pintu gitu ya. Ada yang lewat GCF, ada yang lewat Adaptation Fund dan segala macam. Jadi ini yang memang akan kembali lagi tergantung dari ini susahnya gitu ya. Yang ngaturnya ini kan tadi mungkin kita lupa nyebutin di awal gitu ya. Kalau COP itu yang ikutan itu kan 197 negara gitu ya sebagai para pihak. Jadi kebayang aja itu nanti yang ngaturnya tuh yang segitu banyak gitu. Nah, tapi memang pengalaman dari apa yang sudah berjalan tentunya masing-masing negara yang punya pengalaman, dan dalam hal ini sejak beberapa tahun yang lalu sebelum Paris ya gitu ya. Itu memang peran dari non-state actors gitu, selain para pihak yang dalam parties sebagai pemerintah sebagai parties itu lebih banyak gitu. Jadi suara-suara yang bisa teman-teman tuh bisa menyampaikan pandangan, atau misalnya hasil teman-teman misalnya ya media, hasil investigasi di lapangan mengatakan bahwa pendanaan dengan cara ini tuh nggak efisien kayak gitunya tuh bisa disampaikan. Jadi kalau ditanya apakah akan sama atau enggak, ya tergantung juga dari masukan atau keberatan gitu dari berbagai pihak yang ada. Baik, terima kasih Mbak Kuki. Selanjutnya seperti ini cocok untuk Pak Mahawan, Pak. Ini dari rekan jurnalis John Afrizal dari DW Indonesia. Pak, izin bertanya, jika kita bicara climate justice, adilkah kiranya jika kita di Indonesia harus bertanggung jawab menjaga hutan, sementara kerusakan penggunaan batu bara dan cerobong asap pabrik tidak berawal dari sini, tapi di belahan benua Eropa, Pak, berabad-abad yang lalu? Oke, baik. Jadi ada konsep dari UNFCCC namanya Common But
common but differentiated responsibility ya. Jadi kita punya tanggung jawab yang sama, namun kita harus sesuaikan dengan konteks nasional. Jadi begini, sebenarnya masing-masing negara kan bebas mengusulkan komitmennya, tidak diminta berapa jumlahnya, tetapi harus dibangun dalam konteks, contohnya kalau untuk Indonesia harus dalam konteks Indonesia, sehingga sebenarnya berapa sih hutan yang harus ada di Indonesia dari pertimbangan biodiversity, pertimbangan hidrologis, dan macam-macam, sehingga itu hutan minimal yang harus kita miliki. Oleh karena itu, berapa yang dapat kita gunakan untuk kelapa sawit, untuk sawah sama kelapa sama-sama buka hutan kan, kemudian untuk permukiman, kemudian untuk yang lain. Jadi itu kita dibuka ruang untuk itu. Jadi hanya persoalannya apakah angka yang kita ajukan itu sudah mempertimbangkan semua hal itu. Nah, harapannya yang LTS ini setidaknya sudah mendekati dari berbagai aspek terkait bagaimana kita memanfaatkan secara seimbang antara berapa yang harus disisakan hutan dan berapa yang dapat kita manfaatkan untuk juga mengikuti jumlah penduduk yang masih terus bertambah. Dan sementara ini LTS juga belum dalam konteks mengendalikan jumlah populasi penduduknya yang setiap tahun kita mungkin kalau selama 2 tahun bayi yang lahir di Indonesia lebih banyak dari penduduk Singapura gitu ya. Jadi itu menjadi pertimbangan penting. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahawan. Teman-teman peserta, rekan-rekan jurnalis yang ikut dalam acara diskusi ini, saya ingatkan kembali untuk mohon mengisi daftar hadir dalam diskusi kali ini. Dan karena pertanyaan yang masuk dengan waktu kita yang terbatas, saya akan membacakan pertanyaan terakhir ya. Jadi nanti pertanyaan yang lainnya akan kami kirimkan ke narasumber dan akan kami bantu untuk compiling untuk kemudian kami siarkan kepada teman-teman yang bertanya. Untuk pertanyaan terakhir dalam diskusi ini, datang dari rekan jurnalis juga, saya bacakan. Sarifa Latowa dari Times Indonesia, sepertinya pertanyaan ini cocok untuk Mbak Kuki, Mbak. Sebuah survei yang dilakukan oleh U-Government Cambridge Globalism Project menyebutkan Indonesia berada pada peringkat pertama negara dengan masyarakat yang tidak percaya akan perubahan iklim. Nah, apa yang harus dilakukan untuk mengedukasi agar tingkat kepercayaan masyarakat terkait perubahan iklim ini bisa meningkat? Oke, ini emang susah sih ya. isunya susah gitu. Saya udah hampir 30 tahun ngerjain isu ini dan nggak sukses juga tuh ngasih tahu orang-orang kalau ada perubahan iklim gitu ya. Tapi saya pikir di sini perannya teman-teman media gitu ya. Karena memang selama ini mungkin ada diskoneksi gitu ya antara yang ngerjain negosiasi sama yang masyarakat yang ada di lapangan yang benar-benar mengalami dampak gitu. Nah ini sebetulnya yang perlu kalau saya pikir dari teman-teman media adalah membahasakan masalah perubahan iklim ini ke kondisi lokal gitu loh. Karena sebenarnya sekarang sih bukannya mensyukuri ya, tapi sekarang ini tuh agak lebih mudah gitu karena kita udah lihat kejadiannya udah makin banyak gitu ya. Dan kita bisa ngomongnya kasus di Indonesia maupun juga kasus di negara-negara lain gitu kan. Kayak sekarang Jerman lagi gila-gilaan gitu sampai mobil pada habis gitu ya, kebawa banjir gitu misalnya. Ini kayaknya yang perlu gitu. Kalau menurut saya ini teman-teman di SIAJ nih yang perlu bikin kayaknya dulu pernah ada juga gitu ya, mudah-mudahan saya nggak salah, kayak pelatihan yang terus-menerus gitu ya untuk membawa isu climate ini dan membahasakannya menjadi bahasa yang lebih mudah dimengerti gitu, karena gimana pun juga climate ini urusannya sama sainsnya kan ini banget ya, dekat banget gitu, nggak bisa juga kita nggak ngomongin sains tuh nggak bisa gitu. Nah tantangannya adalah gimana caranya membahasakan sains ini gitu ya ke bahasa yang gampang dimengerti sama semua orang gitu. Nah ini saya pikir tantangan paling besar dan emang kenyataannya gitu. Di negara lain tuh ya, misalnya kita ngobrol zaman dulu ya, ini sebelum ada pandemi, ngobrol sama supir taksi misalnya di negara lain itu mereka tuh udah
iya nih ada climate gitu ya, mereka ngerti gitu, ada masalah climate. Kalau di sini gitu ya, kita bicara ngobrol sama supir taksi gitu, Pak ini hujan kayak gini ya, iya nih Pak parah nih hujannya, udah sampai situ gitu. Nggak bisa gitu ngeling itu sama, iya nih gara-gara climate. Nah itu yang harus kita bangun sih emang. Mungkin itu kali Mbak April. Baik, tantangannya bahkan setelah 30 tahun berkecimpung di dunia ini belum ada solusinya ya. Ini mungkin juga jadi PR buat teman-teman jurnalis bagaimana menyederhanakan istilah-istilah saintifik ya. Betul. Bagi masyarakat agar supaya bisa lebih diterima dan bisa lebih dipahami dengan mudah. Baik, sesi tanya jawabnya berhenti sampai di sini dulu. Ini antusiasme teman-teman yang ikut diskusi ini memang cukup tinggi ya. Mohon maaf karena waktu kita juga terbatas. Nanti kami akan membantu untuk mengcompile semua pertanyaan ini kepada narasumber yang hadir. Dan sebelumnya kita akan dengarkan dulu penjelasan lebih lanjut mengenai fellowship yang akan diberikan oleh SAIJ dan juga WRI kepada teman-teman jurnalis yang akan membahas tentang isu ini, isu tentang climate crisis, khususnya dalam persiapan Indonesia menuju COP26, akan disampaikan langsung oleh Ketua SAIJ, Mbak Oci. Silakan, Mbak. Terima kasih, April. Terima kasih, Pak Mahawan, Mbak Kuki, juga Mr. Tony. Menarik banget, banyak juga pertanyaan teman-teman. Saya juga senang kita bisa membahas ini lagi, membahas isu ini. Banyak senior-senior juga di sini yang hadir. Terima kasih sebelumnya untuk kawan-kawan dari seluruh Indonesia. Terkait dengan fellowship ya, SIEJ akan kembali menggelar fellowship terkait dengan perubahan iklim yang akan kita kaitkan dengan COP 2026 ini gitu kawan-kawan. Jadi kami akan membuka beasiswa peliputan untuk kawan-kawan SIEJ. Sebetulnya Mbak Kuki, kita ini tahun ini alhamdulillah banyak sekali fellowship untuk teman-teman terkait dengan isu-isu lingkungan ya. Mungkin bisa dikaitkan dengan isu climate. Alhamdulillah, terima kasih Mbak. Nah ini dengan WRI juga kami akan membuka untuk 10 fellowship beasiswa untuk teman-teman yang bisa membuat liputan perubahan iklim ini. Dan saya sepakat dengan Mbak Kuki, larikan ke daerah masing-masing. Seperti itu ya Mbak Kuki, biar masyarakat juga paham, oh ternyata climate perubahan iklim itu ada di daerah kita gitu kan. Jadi mereka tuh nggak hanya tahu soal climate-nya atau gitu ya Mbak. Apaan sih kayaknya bahasanya kok bahasa terlalu tinggi, tapi kita angkat di lokalnya, di masyarakat awam benar. Jadi ini loh akibat dari perubahan iklim akan terjadi seperti ini dampak-dampaknya. Gitu ya Mbak Kuki ya? Betul Jadi, Mbak. Mudah-mudahan teman jurnalis bisa, yang di daerah ini, teman-teman jurnalis di daerah semua di seluruh Indonesia bisa mengangkat isu perubahan iklim di daerahnya masing-masing. Dan kami membuka kesempatan ini untuk 10 jurnalis di seluruh Indonesia. Nanti akan di-share oleh Mbak Bekti untuk link pendaftarannya. Silakan kawan-kawan menyampaikan apapun isu yang ada di daerah masing-masing untuk nanti kita seleksi bersama teman-teman WRI. Sekali lagi terima kasih Mbak Kuki, Pak Mahawan. Kayaknya aku perlu berdiskusi dengan Pak Mahawan dan Mbak Kuki nih soal COP26. Terima kasih waktunya. Aku tadi ninggalin email address juga ya di slide. Jadi anytime welcome. Kayaknya kita harus ngangkat ini terus Mbak sampai menjelang Oktober ya, akhir Oktober kalau nggak salah kan 31 ya sampai nanti 12 Desember nanti ya Mbak ya, supaya teman-teman media terus mengangkat ini gitu ya Mbak ya, isu-isu ini. Iya benar-benar. Betul. Jadi bawa pemerintah juga pasti yang akan dibawa pemerintah nanti ke Glasgow juga akan jelas hasilnya seperti apa gitu ya Mbak Kuki, Pak Mahawan gitu ya. Baik. Itu aja dari saya. Terima kasih Mbak April, terima kasih kawan-kawan semua. Sehat. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih Mbak Uci. Sebelum kita menutup dengan konklusi dari diskusi hari ini, saya meminta closing statement dari Pak Mahawan dan juga Mbak Kuki terkait dengan tema yang kita angkat pada diskusi hari ini. Mohon maaf, tadi Pak Tony Lavinanya sudah live duluan, mungkin beliau akan ada acara selanjutnya. Silakan mulai dari Pak Mahawan, Pak. Baik, terima kasih. Saya kira closing statement ya, karena ini terkait dengan peran media, ya saya kira itu menjadi hal yang penting, salah satu komponen dalam stakeholder untuk pengendalian perubahan iklim, menjadi penting untuk menarasikan antara lain dengan local story itu. Jadi di Indonesia sangat banyak untuk itu. Namun dua hal yang perlu dipegang sebagai closing statement adalah the rule of two itu ya. Meskipun media itu adalah bukan delegasi kalau memang masuk media, tetapi tentu saja the rule of two tetap berlaku bahwa kita membawa kepentingan Indonesia yang pertama, yang kedua kita membawa solusi global gitu ya.
Jadi seperti contohnya, ya kalau saya dengan mahasiswa saya bukan school strike for climate, tapi school for climate, itu ya. Contoh bagaimana saya menerapkan saya dengan mahasiswa saya. Terima kasih, saya kira itu. Saya kembalikan Mbak April. Baik, selanjutnya Mbak Kuki, silakan closing statement-nya. Iya, ya apa ya? Kalau saya sih ngelihatnya dari teman-teman media mungkin satu pengalaman sekian lama, kebetulan zaman dulu juga kita waktu saya masih di institusi yang lama banget, kita juga sering bikin jurnalis workshop gitu ya sebelum COP dan sebagainya. Nah ini memang perlu teman-teman terus mengikuti isunya gitu ya. Jadi banyak sekarang, apalagi sekarang sih udah enak banget ya, banyak online yang bisa diambil gitu ya. Itu terus juga mengangkat isu-isu yang ada di lokal gitu, karena saya melihatnya juga begini, yang di pusat ini kan nggak semua juga punya pengalaman dan terbuka matanya dengan apa yang sebetulnya ada di lapangan. Jadi supaya komunikasi dua arahnya juga bisa jalan. Saya pikir itu Mbak April. Makasih. Baik, terima kasih Mbak Kuki. Untuk narasumber juga teman-teman sekalian yang ikut dalam acara diskusi ini, sebelum saya mengumumkan tentang 3 penanya terbaik, boleh kita ambil sesi foto dulu. Teman-teman boleh tolong dinyalakan kameranya. Ini Mbak Bekti atau teman-teman dari WRI yang akan kasih kita arahan untuk pengambilan gambar. Mbak Bekti, masih terhubungkah? Teman-teman boleh semuanya minta tolong untuk kameranya dibuka ya. Oke. April nanti dibantu dari sekretariat. Oke, aku hitung ya. Ya, hitung aja. Oke, 1, 2, 3. Ada lagi slide-nya, masih banyak ini. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. 1 slide lagi. 1 slide lagi, oke. 1, 2, 3. Oke, habis. Baik, terima kasih bantuannya Mbak Oci. Baik, untuk 3 penanya hari ini yang akan mendapatkan souvenir dari SIJ dan juga WRI, yaitu yang pertama Mbak Titik Kartiani dari NetGeo Indonesia, yang kedua Bang Jimmy dari Mongobai Riau, dan yang ketiga Bang Abdul Manan dari MDM Tempo. Selamat, nanti dari perwakilan SIJ akan menghubungi teman-teman sekalian untuk pengambilan souvenirnya ya. Baik, dari pemaparan narasumber kita hari ini kita belajar banyak sama-sama bahwa Indonesia memiliki memang peran yang sangat penting khususnya dalam negosiasi-negosiasi global terkait dengan krisis iklim. Dan sebagai media, jurnalis pada umumnya, kita memiliki tanggung jawab dan juga wajib berpartisipasi sebenarnya untuk mengawal ambisi dan juga strategi jangka panjang terkait dengan implementasi komitmen penurunan gas rumah kaca Indonesia, khususnya menjelang konferensi tingkat tinggi COP26 di Glasgow nanti. Demikian acara diskusi publik hari ini. Saya April Sirait, CNN assignment editor dan juga anggota bidang program SIJ di Jakarta undur diri. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semua speakersnya terima kasih. Pak Mahawan dan juga Mbak Kuki, terima kasih banyak. Stay safe and stay informed everyone. Goodbye. Makasih. Bye. Thank you. Mbak Kuki, kawan-kawan, makasih ya. Saya pamit ya. Terima kasih, Terima kasih semuanya. Yang ada 243. Bapak Ibu teman-teman media di SIJ, sampai ketemu lagi. Senang sekali bisa berdiskusi hari ini. Siap. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Bu Cynthia. Salam. Terima kasih Mbak Cynthia, Mbak Hani. Isu nostalgia.